Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Satria, dosen Prodi Fisika Institut Teknologi Sumatera. Dalam video ini saya akan menampilkan cuplikan video perkuliahan dari mata kuliah yang saya ampu di ITERA, yaitu mata kuliah Elektronika Dasar. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dan merupakan salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen. Mata kuliah Elektronika Dasar adalah mata kuliah wajib dengan bobot 4 SKS yang diperuntukkan bagi mahasiswa fisika semester 3 dan tentunya sangat diperlukan bagi mahasiswa fisika, terutama yang akan melanjutkan ke kelompok keilmuan fisika instrumentasi. Mata kuliah ini berisi tentang konsep fisika dan dalam elektronika dan aplikasinya. Materi pembelajaran yang diberikan antara lain terkait dengan semikonduktor, PN junction, dan aplikasinya dalam elektronika seperti penyearah, catu daya, dan lain sebagainya. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menguasai jenis-jenis rangkaian catu daya dan aplikasinya. Yang kedua, mahasiswa dapat menguasai jenis-jenis rangkaian penyearah dan penguat dasar elektronika. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep dasar fisika dalam penerapan elektronika. Sistem perkuliahan untuk mata kuliah Elektronika Dasar dilaksanakan secara luring dan daring, dan pada video ini akan ditampilkan cuplikan pembelajaran secara daring. Pada prakteknya, perkuliahan ini menggunakan media digital dalam menunjang perkuliahan, seperti contohnya Google Classroom untuk pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Mata kuliah Elektronika Dasar memiliki 4 komponen penilaian untuk evaluasi perkuliahan, yaitu UTS sebesar 30%, UAS 30%, kuis 10%, tugas 10%, dan RBL 20%. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah Elektronika Dasar yang saya ampu. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan video perkuliahan ini. Oke, silakan yang lain untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu sebelum perkuliahan kita mulai. Oke, sebelum perkuliahan kita mulai, seperti biasa, silakan untuk melakukan presensi ya. Di presensi bisa diisi di kolom chat dengan mengisikan nama, kemudian NIM. Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sekarang apakah berganti? Dari slide 1 ke slide 2? Berganti, Pak. Berganti ya, oke. Baik, kita lanjutkan materi perkuliahan kita, Elektronika Dasar. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita telah mempelajari terkait dengan semikonduktor ya. Semikonduktor. Nah, pada semikonduktor kita juga telah menyinggung sedikit mengenai dioda ya. Mengenai dioda, kemudian kita menemukan adanya istilah forward bias, atau bisa juga kita sebut sebagai bias maju. Kemudian kita juga sudah mengenal terkait dengan reverse ya. Reverse bias ya, atau bias mundur. Baik, kita masuk ke pembahasan terkait dioda ya. Oke, dioda. Nah, dari namanya dioda gitu ya. Jadi dia memiliki 2 buah komponen gitu ya, 2 buah kutub.
Yang satunya adalah semikonduktor tipe P, kemudian yang lain adalah semikonduktor tipe N ya. Nah, kemudian kita juga telah pelajari di pengantar ya, di pengantar sistem instrumentasi, di mana resistor itu kita bagi menjadi dua ya. Jadi resistor itu kan ada dua ya, ada yang resistor yang bersifat linear. Nah, ini memenuhi hukum Ohm ya tentunya ya. Nah, ini non-linear. Non-linear. Nah, ini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi hukum Ohm. Itu ya. Nah, pada resistor biasa, nah itu adalah resistor yang linear ya. Kenapa? Nah, karena grafik atau gambar hubungan antara voltage atau tegangan dengan arus, gitu ya. Ini voltage ya, ini arus gitu ya. Nah, itu akan linear gitu ya. Nah, sedangkan pada dioda, nah dioda di sini termasuk dengan perangkat yang non-linear gitu ya, non-linear. Kenapa? Karena ini tadi ya. Jadi resistansi dari dioda itu akan sangat tergantung pada tegangan bias ya. Jadi tergantung pada tegangan bias. Nah, tegangan bias yang kita berikan. Nah, jadi arus dan tegangannya itu tidak berupa garis lurus ya, seperti pada ini. Jadi tidak berupa garis lurus seperti itu. Nah, ketika dioda atau tegangan bias yang diberikan itu kurang dari potensial penghalang, nah maka arus yang mengalirnya tentu akan kecil ya. Nah, arus yang mengalirnya kecil berarti kan resistansinya besar gitu ya. Nah, kemudian jika kita berikan tegangan yang di atas tegangan atau potensial barrier, nah dia akan ada arus di sini ya, jadi arusnya akan naik secara signifikan. Nah, sehingga resistansinya berkurang seperti itu. Jadi sangat dipengaruhi oleh tegangan bias. Nah, jadi resistansinya tidak konstan gitu ya, tidak linear. Nah, jadi seperti itu ya. Ini untuk dioda. Kita lanjutkan pada rangkaian dasar gitu ya. Rangkaian dasar dioda. Nah, rangkaian dasar dioda. Nah, dioda bisa kita rangkai seperti ini. Sumber tegangan gitu ya. Kemudian ada resistor. Nah, kemudian ini kita ada dioda di sini ya. Dioda. Nah, oke, ini R gitu ya. Ini VS, positif, negatif. Kemudian tentu ini anoda, kemudian katoda. Nah, kira-kira dioda ini dipancar apa? Bias apa? Apakah maju atau mundur kira-kira? Ada yang bisa jawab? Pada rangkaian ini, diodanya dipancar maju atau dipancar mundur? Ya, silakan. Apakah dipancar maju atau pancar mundur? Maju, Pak. Maju ya. Ini dipancar maju. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa rangkaian ini dipancar maju? Gimana caranya?
Gimana? Bagaimana caranya? Tadi yang menjawab siapa? Saya Pak Gabriela. Gabriela. Silakan Gabriela. Kenapa ini rangkaiannya bisa Gabriela ketahui bahwa ini panjar maju? Bagaimana cara Gabriela mengetahui? Karena itu bisa diukur itunya Pak, arusnya Pak. Karena apa? Bisa diukur arusnya. Karena bisa diukur arusnya. Bagaimana cara kita mengukur arusnya? Itu dari diketahui R sama V-nya. Diketahui R sama V. Gitu. Nah, agak kurang tepat ya. Nah, jadi kan kita telah mempelajari kemarin ya terkait dengan panjar maju dan panjar mundur. Nah, di sini tentu panjar maju. Kenapa? Nah, coba kita lihat di sini ya. Nah, di sini kan kutub positif ya. Kutub positif dari sumber tegangan. Nah, ini kan terhubung dengan ini tipe P di sini ya. Nah, ini kan tipe P. Nah, kemudian ini tipe N ya. Nah, jadi kan ini positif, tentu apa? Tentu akan mendorong ini ya, mendorong hole untuk bergerak ke PN junction ya. Begitu juga dengan ini. Negatif juga akan mendorong elektron bergerak menuju junction ya, sehingga terjadi arus di sini. Nah, sehingga ini bisa kita simpulkan bahwa rangkaian ini adalah rangkaian dengan panjar maju ya, dengan panjar maju. Nah, seperti itu. Nah, ini rangkaian sederhana ya, rangkaian sederhana. Nah, kemudian bagaimana kira-kira kita bisa mengetahui gitu ya, kita bisa mengetahui apakah suatu rangkaian dioda ini di panjar maju atau panjar mundur gitu, pada rangkaian yang kompleks gitu ya, pada rangkaian yang kompleks. Nah, kira-kira bagaimana? Rangkaian yang kompleks bisa kita sederhanakan dengan metode apa? Teorema apa? Thevenin Pak. Nah, Thevenin ya, rangkaian kompleks. Nah, itu bisa kita sederhanakan ya, dengan menggunakan teorema Thevenin ya. Nah, misalkan apa? Misalkan kita punya, katakanlah rangkaian yang sangat kompleks gitu ya, yang sangat kompleks gitu. Kemudian ini ada dioda gitu ya, gitu ya. Nah, ini R1, R2, R3 gitu ya. Kemudian ini VS. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah apakah dioda pada rangkaian ini dipanjar maju ataukah dipanjar mundur? Ya, kita bisa sederhanakan dulu ya, sederhanakan dulu rangkaian ini dengan teorema Thevenin. Jadi dengan penyederhanaan nanti kita bisa dapatkan VTH gitu ya. Kemudian kita dapatkan RTH. Nah, kemudian baru bisa kita tentukan gitu ya, apakah kalau di sini tentu panjarnya apa? Panjar maju ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan menyederhanakan satu rangkaian dengan teorema Thevenin, nah kita bisa mengetahui apakah dioda pada rangkaian tersebut kita panjar maju atau panjar mundur gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Pada silikon ya, pada dioda tipe silikon,
itu potensial barrier-nya atau potensial penghalangnya itu sama dengan berapa? Sama dengan berapa kemarin? Ada yang masih ingat? Kalau silikon potensial barrier-nya berapa? Potensial penghalang pada junction-nya atau zona deplesinya. Ada yang masih ingat? Berapa volt? Ada yang masih ingat berapa volt? Elvera, berapa volt Elvera? Elvera bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Berapa? Berapa volt? Tidak tahu? Tidak tahu, tidak apa-apa. Dijawab saja, tidak tahu gitu. Lupa, Pak. Lupa. 0,7. Laurenza berapa? Riana 0,7. ya. Berapa? Berapa volt? 0,7, Pak. 0,7 ya. Oke, jadi 0,7 volt ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh 2. Nah, misalkan kita punya rangkaian seperti ini. Ya, ini tentunya adalah VS. Ini positif, ini negatif. Kemudian besarnya VS 36 volt. Kemudian ini R1 6 kilo ohm. Kemudian ini adalah R2 3 kilo ohm. Kemudian ini adalah dioda. Di mana dioda yang kita gunakan dioda ideal ya. Ideal. Nah, kemudian ini adalah RL 1 kilo ohm ya. Oke. Nah, tentukan VL, kemudian tentukan IL. Nah, oke. Nah, kira-kira ini bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Pakai loop, Pak. Pakai loop atau pakai apa namanya? Teorema apa? Thevenin, Pak. Thevenin ya. Kita gunakan teorema Thevenin. Oke, ada yang bisa membantu? VTH-nya berapa? VTH berapa? Berapa V Thevenin-nya? Ada yang bisa membantu? Nah, ini kan kita buka dulu ya. Ini kita open, ini kita buang gitu ya. Kemudian kita ukur tegangan ini. VAB sebagai VTH. Berapa VTH-nya? 1 R1 per R1 plus S2, Pak. Tidak terbalik? R1. Apakah tidak terbalik? R2 per R2 ya. R2, Pak. Ya, R2 ya. R2 per R1 tambah R2 ya. Dikali PS. PS. P setengah dikali 36 ya. VTH-nya berapa? 18. 18. 12, Pak. Berapa? 18 atau 12? 12 ya. 12 volt. Oke. Kita sudah dapat VTH-nya 12 volt. Kemudian untuk mencari RTH, nah ini kita sort ya. Kita sort, terhubung di sini. Nah, berarti kan R1 dengan R2 paralel ya. Berarti RTH-nya berapa? Berarti R1 yang paralel dengan R2 ya. Berapa? 1/3 tambah 1/6 ya. Ya. Berarti 9 per berapa? 18. Atau 18/9 ya. 2
kilo ohm ya, 2 kilo ohm. Nah, berarti ini jadinya seperti apa? Pak, maaf itu bukan setengah, Pak, yang VTH-nya, Pak. Sepertiga, Pak. Oh, bukan setengah ya. Jadi R1, ya, sepertiga. Sepertiga ya. Oke, terima kasih. Oke, ini 2 kilo ohm. Ini adalah 2 kilo ohm. Kemudian ini saklarnya tertutup gitu ya. Ya, sama saja dengan rangkaian biasa gitu ya, tertutup. Ini RL. Ya. Nah, sehingga berapa VL-nya? 4 VL-nya berapa? 4 volt, Pak. Ini 12 volt. VL-nya berapa? VL-nya dicari dulu dari itu, Pak, dari IL. Oke, VL-nya dicari dulu dari arus yang mengalir di sini gitu ya. Nah, ini kan seri ya, berarti R totalnya berapa? 2 kilo ohm gitu ya, ditambah 1 kilo ohm. 4 kilo ohm, ini R total. Kemudian I totalnya berapa? Sama dengan apa? I-nya berapa? V per R total ya, ini VTH, ini R total. R totalnya apa? Tentu VTH dibagi dengan RTH ditambah RL ya. Jadi IL-nya berapa? IL atau I totalnya berapa? Berapa I-nya? Jadi 4, Pak. 4 miliampere. 4 miliampere ya. Ini 12 dibagi berapa? Bagi 3 ya. 4 miliampere. Jadi VL-nya sama dengan berapa? 4 4 volt, Pak. volt. Oke. Ya, bisa dipahami kira-kira? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, untuk PR ya. PR. Jadi rangkaiannya sama dengan ini. Rangkaiannya sama dengan ini. Kemudian PS-nya yang kita ganti ya. PS-nya kita ganti katakanlah menjadi 18 volt. Ya, tentukan VL kemudian tentukan IL-nya. Nah, sudah 2 ya PR-nya ya. Misalkan ini ya. Ini VS katakanlah ini 5 volt positif, ini negatif. Kemudian ini ada dioda, ini surge atau pendekatan ketiga. Gitu ya. Kemudian ini adalah RL 1 kilo ohm. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian karena di sini aproksimasi ketiga, kita butuh informasi terkait resistansi bulk ya. Katakanlah resistansi bulknya ini sebesar 0,2 ohm ya. 0,2 ohm. Nah, tentukan PL, kemudian IL, kemudian PD. Daya disipasi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup?
Pak, Ya. boleh lihat yang PR pertama itu nggak, Pak? Oh, PR pertama ya. Oke. Ya, ini ya. Itu yang di atas. Itu tentukan apa, Ya. Pak? Tentukan VL dan IL. Jika VS-nya 5 volt. Jadi rangkaiannya yang ini ya. Tinggal diganti VS-nya saja. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman pada perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat tentunya, dan jangan lupa PR-nya dikerjakan gitu ya. Nah, agar masuk ke komponen penilaian. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga, keaktifan teman-teman pada perkuliahan itu tentu juga jadi penilaian sendiri gitu ya. Jadi yang diam-diam saja gitu tentu nilainya tidak akan sama gitu ya dengan teman-teman yang aktif dalam perkuliahan. Tentu kita perlu mengapresiasi teman-teman yang aktif dalam perkuliahan. Jadi ini tolong diperhatikan juga ya. Baik, saya tutup perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, bisa. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, demikian cuplikan video pembelajaran mata kuliah elektronika dasar yang saya ampu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para tim penilai sertifikasi dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.